Assalamualaikum teman-teman. Nah guys, pada video kali ini kita bakalan ngobrolin masalah pencemaran lingkungan. Ada yang tahu pencemaran lingkungan itu seperti apa? Simak video ini bareng-bareng, oke? Jadi, sebelum aku ngejelasin contoh-contoh dari pencemaran lingkungan, aku bakalan ngasih tahu dulu nih ke kalian, apa sih pencemaran lingkungan itu? Jadi guys, pencemaran lingkungan ini adalah sesuatu hal yang buruk, yang enggak baik masuk ke dalam lingkungan kita, seperti udara, air, tanah, atau apapun di sekitar kita. Nah, hal yang enggak baik ini apa? Hal yang enggak baik ini contohnya seperti asap. Bakar sampah sembarangan, asapnya itu bisa mencemari udara. Terus yang kedua ada sampah. Buang sampah sembarangan itu juga bisa mencemari lingkungan kita. Lalu ada zat kimia. Zat kimia ini udah tentu berbahaya banget ya kan bagi lingkungan kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu tentu aja untuk diri kita sendiri, untuk hewan-hewan, dan untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi pencemaran lingkungan ini memang berbahaya banget. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian contoh-contoh dari pencemaran lingkungan. Yang pertama, ada pencemaran udara. Nah, contohnya seperti asap kendaraan. Kalian pernah kan guys, pas lagi naik motor atau pas kalian lagi jalan di pinggir jalan gitu, terus tiba-tiba ada Honda atau mobil yang lewat tapi dia ngeluarin asap itu banyak banget. Nah, itu salah satu dari pencemaran udara. Kenapa? Karena asapnya itu bisa bikin kita sesak kan. Pas kita nyium udara itu pasti kita jadi nggak enak rasanya. Nah, itu adalah pencemaran udara. Nggak cuman asap kendaraan, tapi juga bisa asap pabrik. Asap pabrik itu juga bisa mencemari udara. Apalagi asap rokok. Asap rokok itu juga bisa mencemari udara, guys. Kita yang duduk di sebelah orang yang merokok pasti kebauan ya kan? Yang kedua, pencemaran air. Guys, kalian pernah kan ngelihat sungai ataupun pantai itu penuh dengan sampah? Nah, itu adalah salah satu pencemaran air. Limbah rumah tangga, limbah pabrik itu dibuang langsung ke sungai atau pantai, sehingga mengakibatkan ikan-ikan mati, tumbuh-tumbuhan air itu nggak bisa hidup, bahkan kita sendiri itu nggak bisa memperoleh air bersih karena air tadi udah kotor ya kan, udah terkontaminasi sama sampah-sampah yang nggak baik, sama bakteri-bakteri yang nggak baik dari situ. Nah, makanya ini adalah pencemaran air. Lalu yang ketiga, pencemaran tanah. Untuk pencemaran tanah ini adalah penggunaan zat kimia yang berlebihan pada tumbuhan. Kita nyemprotin zat kimia itu ke tanah tempat si tumbuhan itu tumbuh, ya kan? Nah, dengan kita nyemprotin zat kimia yang berlebihan ke tanah, itu bisa menyebabkan tanah itu menjadi tercemar sehingga enggak bisa membuat si tumbuhan itu tumbuh dengan baik, guys. Nah, itu salah satu pencemaran tanah. Dan yang terakhir adalah pencemaran suara. Guys, siapa sangka kalau suara juga bisa tercemar? Contohnya seperti suara bising yang ditimbulkan dari kendaraan atau pabrik-pabrik atau juga dari alat-alat berat yang mau menimbulkan suara yang bising. Itu bisa mengganggu kenyamanan kita dan kenyamanan hewan-hewan yang lain. Nah, itu juga termasuk ke dalam pencemaran suara. Nah guys, jadi sebenarnya pencemaran lingkungan ini datang dari kegiatan kita sehari-hari. Tapi jangan khawatir karena kita bisa menanggulangi hal itu dengan membuang sampah pada tempatnya, hemat energi, dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Oke, mari kita jaga kenyamanan dan kebersihan bumi kita agar kita hidup dengan nyaman dan aman.
See you next time guys. Thank you for watching. Bye bye.